Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Yulia. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas C semester 6. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang saya buat dengan judul Arbitrase Syariah sebagai penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Arbitrase Syariah. Langsung saja. Yang pertama yaitu sejarah arbitrase syariah. Arbitrase syariah berasal dari kata arbitrase atau bahasa Latin, yang mana arbitrage dari bahasa Belanda dan arbitration dari bahasa Inggris. Kemudian Sitzfried dari bahasa Jerman dan arbitrage dari Prancis, yang bermakna kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Nah, sedangkan menurut Frank L. Corey dan Edna L. Corey dalam bukunya yang berjudul How Arbitration Works, mengatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputuskan oleh wasit atau oleh juru pisah. Yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka, di mana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Kemudian, arbitrase syariah merupakan bentuk penyelesaian sengketa bank selanjutnya setelah melalui konsultasi dan mediasi. Di Indonesia ada lembaga arbitrase syariah yang disebut dengan Badan Arbitrase Syariah Lembaga Nasional, yang mana disingkat dengan Basyarnas. Basyarnas merupakan forum alternatif penyelesaian sengketa dan kasus di industri perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah dan lainnya. Kemudian selanjutnya adalah arbitrase syariah sebagai penyelesaian sengketa bisnis, di mana penyelesaian sengketa dalam sistem hukum di Indonesia dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dan non-litigasi. Pembangunan ekonomi menguntungkan. Agen-agen ekonomi menyelesaikan perselisihan yang muncul dengan lembaga penyelesaian atau perselisihan yang muncul dengan penyelesaian non-litigasi. Ada beberapa alasan untuk tren ini. Yang pertama, disebabkan oleh berbagai kelemahan pengadilan sebagai penyelenggara atau persidangan dimulai dari durasi prosedur, kemudian keterbukaan ujian dan kemampuan general pekerja hakim. Yang kedua, pengusaha di sisi lain lebih memilih lembaga yang tidak berbelit-belit karena kecepatan prosesnya rekonsiliasi, di mana yuridis pihak yang menjadi penengah dan lain-lain. Kemudian Basyarnas adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi, di mana setelah musyawarah mufakat tidak diperoleh hasil, namun perhitungan dasar dapat dilakukan ketika itu terjadi, di mana disetujui dan termasuk dalam kontrak sejak awal pertengkaran, yaitu bisa disebut dengan factum de confirmitendo. Upaya penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk memulihkan semua pihak yang terlibat, di mana pihak satu dan pihak satunya, di mana mereka akan kembali ke posisi semula, memungkinkan semua pihak untuk kembali menjalin hubungan atau menormalkan kembali untuk menjalin hubungan yang tegang akibat adanya ketidaksesuaian di antara kedua belah sisi. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa bisnis. Islam telah memberikan konsep ideal mengenai penyelesaian konflik yang muncul antara manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Di mana upaya ini dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, artinya upaya penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan dan berpotensi di luar lembaga peradilan. Keadilan Islam pada awalnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bagian kekuasaan al-qadra, yang kedua kekuasaan al-hisabah,
Dan yang ketiga, kekuasaan al-majalim, di mana kekuasaan al-qadra yaitu kewenangan yang berwenang untuk menengahi perkara perdata dan pidana. Kemudian untuk kekuasaan al-hisbah pada hakikatnya adalah lembaga pemerintahan yang diberi wewenang untuk memperbaiki pelanggaran-pelanggaran kecil yang tidak memerlukan proses peradilan seperti dosis skala yang dikurangi dan kendaraan yang melebihi daya dukung. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan al-mazalim, di mana sebuah lembaga yang didirikan untuk membela dan menyelesaikan kasus dengan kewenang-wewenangan penguasa, pejabat, hakim, dan lain-lain. Nah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase syariah dan alternatif penyelesaian sengketa, pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur tentang penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat antara para pihak dalam masalah yang mempengaruhi suatu undang-undang tertentu. Akan tetapi, hal ini dapat diselesaikan di luar peradilan, yaitu non-litigasi. Atau pengadilan agama, yaitu melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif dengan terlebih dahulu mengadakan perjanjian tertulis, atau perjanjian yang secara tegas mengatur kemungkinan timbulnya sengketa atau perselisihan dari sangkutannya. Nah, kemudian dari beberapa paparan materi yang telah saya sampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa arbitrase syariah adalah bentuk penyelesaian sengketa bank setelah melalui konsultasi dan mediasi. Kemudian di Indonesia ada lembaga arbitrase syariah yang disebut Badan Arbitrase Syariah Nasional, yaitu Basyarnas. Basyarnas merupakan forum alternatif penyelesaian sengketa dan kasus industri perbankan. Dan lembaga keuangan syariah lainnya. Arbitrase syariah hanya menyelesaikan konflik tentang bank dan bisnis syariah. Kemudian arbitrase adalah sistem ADR, yaitu alternatif diffuse relation yang paling formal. Kemudian Basyarnas sebagai lembaga arbitrase Islam, hal ini tentunya berlandaskan pada nilai Islam dan agama dalam penyelesaian sengketa. Bank syariah dan perselisihan lainnya juga didasarkan pada keislaman para pihak. Prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa bisnis, yaitu yang sesuai dengan pasal 1388 KUH Perdata, di mana penyelesaian sengketa secara arbitrase memiliki justifikasi formal yang disepakati antara pihak dalam suatu perjanjian yang mengikat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas keterbata-bataan atau ketidakpenguasaan materi saya. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.